Jadi menganggap mungkin 100 hari itu bisa disulap jadi. Semua itu kan perlu proses Bang Karni. Jadi ini bukan pemerintah, itu bukan tukang sulap Bang Dedi. Tetapi itu perlu proses dan ini 100 hari kita lihat nanti akan jelaskan. Ya, nanti. Gitu aja jadi. Kalau menuntut pemerintah. Saya khawatirnya Bang Idrus yang berpikir sulap menyulap itu justru pemerintah. Karena terlalu banyak kebijakan dibuat dalam waktu pendek. Justru. Kalau kita hitung-hitung nih. Tuntutan anak-anak ini 13 Bang. Betul. 13 yang diminta dievaluasi dalam kebijakan yang dihasilkan dalam 100 hari. Ya, jadi yang mimpi itu bukan rakyat, yang mimpinya pemerintah. Kita, bahkan kalau di Partai Golkar itu mari kita evaluasi seluruh perjalanan reformasi ini Pak Mas Dedi. Jadi bukan hanya sekadar 100 hari, tapi perjalanan reformasi. No. Kan abang tadi kan seolah-olah anak-anak ini kan. Bukan, tadi kan abang seolah-olah bahwa mereka ini berharap pemerintah itu kayak Nabi Musa, semua jadi dalam semalam. Saya justru yang terjadi kebalikannya. Jadi bukan ini, saya menghargai. Justru bagi kita, ini saya katakan sebagai mantan ketua pemuda masjid, biasa diajari berpikir positif, maka apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini kita hargai. Gitu loh. Jadi ada mengatakan kenapa Indonesia gelap. Kita menghargai Indonesia gelap berarti ingin supaya pemerintah ini lebih sensitif lagi, lebih memperhatikan. Ya meskipun kata-kata gelap itu sebenarnya ya tidak gelap lah, masih cerah lah Mas Dedi. Gitu loh. Jadi kita nanti mereka jelaskan lah kenapa pilih Indonesia gelap. Enggak, gantian dong Bang Ahlu juga masa ngomong terus. Mungkin yang mereka maksud Indonesia gelap itu arahnya nggak jelas buat mereka. Bukan kayak PLN mati gelap gitu loh Bang, aduh. Tapi kita positif aja melihat, kita terima kasih berarti masih cinta kepada pemerintah. Kalau dicuekin berarti itu sudah tidak cinta. Ya. Cara melihatnya kita gitu loh. Ya udah. Betul, kondisi Indonesia gelap ini kenapa muncul narasi itu? Karena kami menilai saat ini akumulatif sebetulnya Bang. Kita melihat tidak hanya satu kebijakan saja, tapi kita menilai ini adalah akumulasi. Persoalan-persoalan akibat kebijakan serampangan yang diberikan oleh pemerintah gitu. Ada mispersepsi, ada kemudian ketidaksinkronan antara apa yang dikatakan presiden, apa yang dikatakan oleh menteri ataupun pejabat publik lainnya yang akhirnya menimbulkan kebingungan bagi rakyat. Akhirnya muncul apa? Muncul ketidakstabilan sosial yang ada di masyarakat. Sehingga muncul amarah itu muncul, kemudian tajuknya adalah Indonesia gelap. Kalau bicara mengenai efisiensi anggaran, kami menilai bahwa dalam kondisi keterbatasan fiskal, Indonesia saat ini ya itu memang diperlukan jika memang tujuannya betul-betul memangkas hal-hal yang tidak perlu, kemudian menutup lubang-lubang yang berpotensi menimbulkan korupsi. Tapi di sini yang kami nilai justru efisiensi ini kok menyasar pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial. Harus menunggu kemudian ada protes dari rakyat, dari mahasiswa, dari elemen masyarakat sipil, baru kebijakannya diganti. Itu kan bentuk tata kelola yang tidak baik gitu. Nah itu yang pengen kita sampaikan kepada pemerintah, itu yang pengen kita kritisi dan pengen kita evaluasi bersama, begitu. Boleh Bang Karni, saya biar jelasin supaya saudara saya biar agak sistematis sedikit. Jadi kalau saya diberi kesempatan memberikan penjelasan dulu secara komprehensif, karena saya tahu teman-teman mahasiswa ini tidak parsial berpikir. Mestinya kan ada juga penjelasan secara komprehensif apa-apa yang dilakukan oleh Prabowo sebagai presiden sejak terpilihnya ditetapkan sebagai presiden terpilih. Lalu bagaimana konstruksi berpikir yang dibangun? Nah itu mesti saya jelasin. Boleh nggak Bang Karni? Bagaimana kalau tunggu gilirannya? Oh begitu. Enggak, soalnya ini Kang Dedi langsung digas ya, kita ya gaspol aja juga gitu loh. Ya, jadi Bang, aku tali gasnya udah rusak, jadi kalau dibuka gas terus. Terima kasih Bang Karni, selamat malam masyarakat Indonesia, Abang, Ibu, Bapak sekalian, kawan-kawan yang menonton siaran kali ini. Mungkin kalau Fidel menggebu-gebu saya coba atur temponya Bang Karni. Mungkin pertama mungkin Bang izin, kalau tadi menanggapi pertama, Partai Golkar justru berperan untuk mengevaluasi. Kami skeptis dan tidak percaya Bang. Karena perintah Ketua Umum fraksi Golkar dan anggotanya dilarang mengkritik Presiden Prabowo Bang. Satu. Yang kedua, Bang Karni tadi bilang bahwa Presiden Prabowo mungkin melakukan kebijakan-kebijakan pro rakyat, pagar laut dan sebagainya macamnya. Kami sepakat. Tapi nanggung Bang. Nanggung. Pagar laut hilang sekarang. Mending sekalian hajar habis. Siapa yang memberi sertifikat? Siapa yang memberi izin? Adili. Penjarakan. Siapa yang kemudian membuat izin-izin ilegal, membuka peluang-peluang yang kemudian di luar peraturan undang-undang, yang menabrak konstitusi, dihajar habis. Contoh, 3-4 jam yang lalu, Menteri Dikti, Ristek, dicabut. Respon kami satu, dicopot. Respon kami sederhana Bang. Ibarat analogi permainan sepak bola, yang melakukan pelanggaran ini banyak Bang, yang tukang tackle-nya ini banyak. Tapi yang dikasih kartu merah cuma satu. Entah Presiden Prabowo nggak berani ngasih kartu merah untuk out,
ini pemain-pemain yang suka tackle karena dia adalah petinggi di partai politik, entah punya kebackingan yang lebih kuat, kan tebang pilih jadinya gitu ya kan. Makanya kami pengen ngasih satu simbol bang. Kalau Presiden Prabowo takut untuk memberi kartu merah kepada menteri-menteri, wakil menteri status yang bermasalah, kami memberikan kartu merah duluan. Untuk menteri, wakil menteri, beserta pejajaran yang ngaco, yang kemudian tidak sesuai pada peraturan perundang-undangan gitu. Karena kami melihat ini untuk memuaskan masyarakat aja. Masyarakat mahasiswa bilang bahwa pendidikan, anggaran pendidikan dipotong di sistem pendidikan. Dibalas dengan statement Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan bahwa tidak ada pemotongan. Kemudian dicopot menterinya. Ingin memuaskan. Tapi lupa bahwa dari 13 baru 1 loh bang gitu. Ada belasan lainnya masalah. Dan dari 13 ini apakah bisa dikerucutkan? Bisa diprioritaskan? Gak bisa bang. Karena 13 isu tuntutan kami adalah prioritas dari ratusan isu dan masalah negara ini gitu. Bang. Terus keempat, saya pengen merespon pemerintah yang kemudian dan istana melalui PCO-nya bang. Bilang bahwa terima kasih masyarakat, terima kasih mahasiswa atas demonstrasinya, kami menghargai dan sebagainya macamnya. Tindak lanjut dan sikapnya beda loh bang. Setiap pejabat-pejabat kementerian, setiap pejabat-pejabat negara, ada masyarakat bilang hashtag kabur aja dulu, ada salah satu wamen, dia bilang kabur aja, kalau bisa gak usah kembali lagi. Ada juga yang bilang bahwa kritik masyarakat itu endasmu gitu. Dan itu pimpinan kita tertinggi gitu. Bang, artinya masyarakat tuh dibuat takut untuk mengkritik dan merespon isu publik. Karena pejabat-pejabatnya garang nih seakan-akan nih gitu. Dan Presiden Prabowo tuh menciptakan badan atau nomenklatur baru yang nama PCO bang. Presiden Communication Office. Yang membantu tugas-tugas presiden dalam komunikasi publik. Tapi ternyata pejabat-pejabatnya gagal untuk menciptakan komunikasi publik yang baik pada rakyatnya bang. Gitu. Artinya PCO-nya perlu nih mengajarkan menteri-menterinya cara berkomunikasi dengan baik pada rakyatnya. Merespon keluhan masyarakat dengan tidak kasar dan segala macam. Mungkin bisa tuh dimasukin dalam satu materi bang. Materi soft spoken namanya kalau kata anak-anak Gen Z bang. Berbicara halus. Merespon sebagai pelayan masyarakat gitu. Seakan-akan kita punya hashtag Indonesia gelap. Kita dibilang alah generasi pesimis. Alah mahasewa. Kita pengen ditabrak-tabrakan deh dengan konflik horizontal bang gitu. Makanya upaya kami bicara Indonesia gelap sebetulnya bang. Dalam pekan kemarin kami BMSI atau unsur mahasiswa adalah bagian kecil dari koalisi masyarakat sipil yang turun ke jalan kemarin bang. Mungkin ketika turun di jalan kemarin melihat kiri ada pekerja buruh. Melihat ke kanan ada supir yang mungkin demonstrasi di Tanjung Priok. Melihat ke belakang ada mahasiswa. Melihat ke depan ada nelayan gitu. Tapi mungkin masih sorot mahasiswa. Artinya subjektivitas gerakan yang kemudian diberikan pada mahasiswa yang diklaim sebagai mahasiswa ini, itu kita bantah karena seluruh kelas itu turun ke jalan untuk menciptakan desakan gitu atas Indonesia gelap ini bang. Kalau bicara menambahkan Fidel tadi, Indonesia gelap ini hemat saya menambahkan bahwa adalah bentuk kekhawatiran, adalah bentuk kekecewaan, adalah bentuk kecemasan, adalah bentuk ketakutan untuk hidup mereka, orang tua mereka, adik mereka, kakak mereka, 100 hari ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan, 5 tahun ke depan. Jadi bagi saya sah-sah saja gitu Indonesia gelap. Dan gak usah dibedah secara terminologis bang. Kenapa gelap? Ini remang-remang nih. Nggak gelap karena masih ada terang-terang gitu. Kalau remang-remang partai politik buat sikap dong. Untuk siap mengakomodasi tuntutan-tuntutan kami di Senayan gitu. Jangan kemudian berkoalisi pada pemerintah. Mendukung program-program, mendukung kebijakan-kebijakan yang kemudian bagi peraturan perundang-undangan tidak pro rakyat gitu. Revisi Undang-Undang Polri, revisi Undang-Undang Kejaksaan, revisi Undang-Undang TNI. Kita tolak itu. Tapi ketika kemudian revisi Undang-Undang Masyarakat Adat, lama betul bang untuk disahkan. Ketika masyarakat adat banyak tergusur tanahnya, direpresi dan sebagainya macamnya. Jadi kami sepakat bang, kalau misalnya turun ke jalan untuk demonstrasi atas nama kesejahteraan adalah bagian daripada kecintaan kami pada orang tua. Kira-kira begitu bang.